Halo anak-anak, berjumpa lagi di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 11. Kali ini kita akan belajar tentang DHCP server. Sebelum belajar lebih lanjut tentang DHCP server, apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu DHCP? DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah jenis protokol yang bekerja pada sisi klien atau server secara otomatis yang menyediakan IP address komputer meliputi IP address host, subnet mask, gateway, dan alamat DNS server. Nah, sedangkan DHCP server adalah layanan pada komputer server sebagai penyedia pengalamatan IP address dan memberikannya secara otomatis kepada setiap klien yang melakukan request IP address melalui DHCP client. Sedangkan DHCP client bertugas untuk menemukan layanan DHCP server yang sedang aktif dan meminta konfigurasi pengalamatan pada komputer klien. Selanjutnya adalah konsep kerja DHCP server. Yang pertama, ketika komputer klien dinyalakan dan fitur DHCP client diaktifkan dalam sebuah koneksi jaringan lokal, komputer akan melakukan broadcast permintaan atau DHCP discover yang bertujuan mencari keberadaan DHCP server dalam jaringan lokal. Proses ini disebut sebagai IP-less request. Yang kedua, paket DHCP discover akan diteruskan dan di-broadcast secara menyeluruh ke semua host dalam jaringan, baik melalui switch, hub, ataupun router. Yang ketiga, DHCP server yang sedang dalam kondisi aktif atau listen akan menerima paket DHCP discover tersebut. Selanjutnya, server akan memeriksa dalam layanannya masih tersedia address atau tidak berdasarkan konfigurasi yang telah di-set sebelumnya. Jika masih tersedia, server akan menyimpan alamat tersebut agar tidak digunakan komputer lain. Setelah itu, paket akan dikirim kepada klien atau sering disebut sebagai paket offer atau DHCP offer. Paket tawaran tersebut mengandung beberapa informasi seperti alamat host, subnet mask, alamat DNS, server wins, NTP server, router, dan lain sebagainya. Pada tahapan ini sering disebut sebagai IP-less offer. Yang keempat, setelah itu klien akan mengirimkan paket request atau DHCP request sebagai tanda bahwa tawaran pengalamatan tersebut dibutuhkan. Yang kelima, server kemudian meresponnya dengan mengirimkan kembali paket ACK atau sering disebut sebagai DHCP ACK untuk mengkonfirmasi bahwa permintaan klien telah disetujui dan telah diberikan dalam jangka waktu tertentu atau dikenal dengan tahapan IP-less acknowledge. Kemudian yang keenam, apabila IP address yang disewa oleh klien telah selesai atau expired, maka akan dikembalikan kepada server. Mekanisme ini disebut sebagai last period. Selanjutnya kita akan belajar tentang klasifikasi DHCP server. Yang pertama, DHCP scope, yang kedua DHCP list atau reservation, dan yang ketiga DHCP option. Yang pertama, DHCP scope. DHCP scope merupakan kumpulan IP address yang disewakan kepada DHCP client. DHCP scope ini dikonfigurasi oleh administrator menggunakan konfigurasi DHCP server. Jenis DHCP ini adalah jenis yang paling umum di mana memberikan alamat IP yang dapat disewakan selama beberapa waktu tertentu, sebut saja jenis DHCP list yang memiliki masa aktif hingga 3 hari lamanya. Informasi mengenai DHCP scope tersebut akan disimpan dalam suatu database yang berada di dalam DHCP server. Nilai dari alamat IP disewakan ini dapat diambil dari DHCP pool untuk mengalokasikan IP address dalam jaringan. Apabila terjadi kesalahan terhadap konfigurasi DHCP server, adalah kesalahan terhadap konfigurasi DHCP scope. Yang kedua adalah DHCP list atau reservation. DHCP list adalah batas waktu penyewaan IP address yang diberikan kepada klien DHCP dari DHCP server. Biasanya, konfigurasi DHCP server list ini dilakukan oleh seorang administrator menggunakan konfigurasi dari dalam sebuah sistem operasi khusus untuk server seperti Windows NT Server yang memiliki fitur DHCP Manager. Selain Windows NT Server, Anda juga bisa menggunakan Windows 2000 ke atas yang memiliki fitur Microsoft Management Console atau MMC. Setting DHCP server DHCP list juga sering disebut sebagai reservation. Yang ketiga adalah DHCP option.
DHCP option adalah pilihan atau tambahan pengaturan IP address oleh DHCP server ke klien. Biasanya DHCP option ini diberikan apabila klien meminta IP address kepada server. Server akan memberikan setidaknya sebuah alamat IP dan sebuah subnet jaringan. DHCP server juga dapat diaplikasikan oleh semua server dan klien DHCP scope tertentu, atau kepada sebuah host tertentu dalam jaringan. Selanjutnya adalah metode pengalokasian IP address pada DHCP server. Yang pertama, ada manual allocation, di mana manual allocation adalah menentukan pembagian IP address pada sebuah komputer klien dengan mencatat dan memasukkan terlebih dahulu setiap MAC address dalam DHCP server. Meskipun tergolong aman, teknik ini cukup merepotkan jika jumlah klien banyak. Yang kedua, automatic allocation. Automatic allocation merupakan sebuah metode yang akan mengalokasikan IP address secara otomatis dan acak pada klien, dan dinyatakan sah ketika terhubung dengan DHCP server. Server akan menetapkan pengguna IP address tersebut pada klien berdasarkan MAC address-nya secara statis, kecuali jika administrator melakukan perubahan konfigurasi. Yang ketiga, ada dynamic allocation, adalah sebuah metode yang merupakan standar kerja default DHCP server yang akan memberikan pengalamatan kepada komputer klien yang merequestnya tanpa melihat status koneksi dan MAC address. Server akan mengirimkan konfigurasi IP address berdasarkan waktu tertentu selama IP address masih tersedia. Selanjutnya adalah kelebihan dan manfaat DHCP server. Yang pertama, memudahkan administrator dalam melakukan pemetaan dan pengalokasian IP address pada setiap komputer klien dalam jaringan. Yang kedua, pengaturan IP address menjadi lebih dinamis dan dapat diatur secara tersentral tanpa mengkonfigurasi ulang di sisi klien. Yang ketiga, sering digunakan untuk jaringan skala besar. Yang keempat, memudahkan administrator membantu dan menganalisis alokasi IP address yang tidak digunakan oleh klien. Yang kelima, mencegah timbulnya AV konflik. Nah, sekian materi tentang DHCP server. Terima kasih telah menyaksikan video ini.